Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira dengan NIM 240407502130. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep impian masa depan yang telah saya buat. Jadi yang pertama, ada ilustrasi seseorang yang memakai toga, yang dimana saya ingin wisuda S1 lulus tepat waktu, minimal 3,5 tahun, maksimal 4 tahun. Jadi di sini artinya bukan hanya saya ingin lulus secepatnya, memakai toga, IPK tinggi, ataupun lulus dengan peringkat kemlo, tapi saya juga ingin membanggakan kedua orang tua saya dengan memakai toga tersebut. Kemudian yang kedua ada PPG. Setelah saya lulus S1, saya ingin melanjutkan PPG saya sebagai syarat profesionalisme dan legalitas menjadi guru. Jadi saya ingin melanjutkan pendidikan profesi guru saya selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga, setelah saya lulus S1, setelah saya lulus PPG, saya ingin mulai fokus untuk menjadi pendidik, mengajar di sekolah dasar. Serta saya ingin membuka usaha sendiri agar saya bisa membiayai kebutuhan saya sendiri dan tidak membebani kedua orang tua saya. Jadi sembari saya mengajar, sembari saya mendidik, saya juga ingin membuka usaha sendiri, serta saya ingin mempekerjakan orang-orang di sekitar saya. Tetapi bukan hanya di sekitar saya, tetapi ada pun orang-orang yang ingin datang ke tempat saya untuk bekerja. Jadi seperti saya ingin juga mempekerjakan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian yang keempat ada logo UPI. Jadi setelah saya ini lulus S1, wisuda, lanjut PG, sudah mengajar, saya ingin membiayai diri saya sendiri untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang magister di UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia untuk memperdalam ilmu dan memperluas karir di Universitas Pendidikan Indonesia ini. Jadi saya ingin membiayai hidup saya sendiri, kuliah magister, tidak membebani orang tua saya sendiri. Kemudian yang kelima di sini, setelah saya mengajar, saya kuliah, saya juga ingin menghadiahi kedua orang tua saya berupa membawa mereka ke tanah suci, haji ataupun umroh, serta saya juga bisa membiayai kebutuhan mereka setiap bulannya. Jadi di sini saya bukan hanya ingin menghadiahi mereka umroh, tetapi saya juga ingin membawa mereka ke tempat-tempat negara yang mereka ingin sekali cita-citakan untuk ke sana. Jadi mungkin sekarang saya belum tahu cita-cita mereka mau ke tempat mana, tetapi ada saatnya saya ingin bertanya kepada mereka apa negara mana yang ingin mereka pergi. Kemudian yang keenam ada foto pernikahan. Jadi setelah saya mengajar magister, saya menghadiahi orang tua saya juga ingin mempunyai pasangan. Otomatis saya ingin menikah muda di umur 23 tahun karena saya ingin membangun rumah tangga lebih awal serta tumbuh bersama pasangan. Jadi saya selesai lulus S2, saya ingin mulai mencari pasangan. Jadi di sini saya ingin membangun rumah tangga lebih awal karena saya ingin terlihat lebih muda. Ketika sudah punya pasangan, sudah mempunyai anak, otomatis saya bisa lebih seumuran lah dengan anak saya. Kemudian yang ketujuh ada memiliki anak-anak yang sehat, solehah, berakhlak baik dan berpendidikan. Jadi ketika saya sudah punya anak, saya bukan hanya saya ingin mengasah mereka di bidang pendidikan saja, tetapi akhlaknya, serta saya ingin juga memberikan mereka
kehidupan yang lebih tinggi dari saya. Walaupun saya hanya sanggupnya magister, saya ingin memberikan mereka yang terbaik sampai prof kalau bisa, insya Allah. Kemudian yang kedelapan, ada berangkat umroh dengan pasangan dan menikmati hasil kerja keras bersama. Jadi setelah saya pergi dengan keluarga saya, keluarga orang tua, ibu, saya juga ingin berangkat bersama pasangan saya. Jadi di sini kalau bisa bukan hanya suami saya dan anak saya, tetapi saya juga ingin memberangkatkan keluarga besar kita. Jadi hasil kerja keras kita, hasil kerja keras saya, hasil kerja keras dia, kita gabungkan sehingga kita bisa membawa keluarga besar. Bukan hanya keluarga besar dari saya, tetapi dari dia juga. Kemudian yang kesembilan, ada membeli rumah impian sebagai tempat tinggal permanen. Kemudian saya ingin juga membeli mobil sebagai sarana mobilitas keluarga. Jadi kita bekerja keras untuk mencari nafkah, kita juga menabung ingin membeli rumah dan mobil impian. Jadi ketika saya buat ini, banyak sekali orang yang komen bahwa kenapa saya ingin mempunyai rumah, mempunyai mobil, padahal jelas-jelas kita sudah punya. Tapi yang namanya impian tidak ada yang tidak, karena impian ya tetap impian walaupun kita sudah punya mobil, tetapi kita tetap ada yang namanya impian. Jadi otomatis impian ya impian, kalau terkabul ya alhamdulillah, kalau tidak ya mau gimana, karena memang rezekinya cuma di situ ya tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir ada akhir perjalanan setiap manusia. Jadi bukan hanya saya, tetapi kita semua akhir perjalanan kita yang ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah dan dikenang dengan doa dan kebaikan. Jadi mulai sekarang kita lebih terbiasa untuk menyisihkan uang kita, walaupun bagaimana, tetapi kita sebagai manusia harus saling sedekah sesama manusia. Jadi saya mulai sebagai anak kuliah ini, kalau saya mempunyai uang, saya menyisihkan sedikit untuk saya bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan hanya orang membutuhkan yang di pinggir jalan, maaf, tetapi mentraktir teman juga itu sebuah sedekah. Jadi buat teman-teman yang sering traktir temannya, itu sudah termasuk sedekah. Jadi kita sebagai manusia harus sering-sering berbuat kebaikan kepada orang-orang di sekitar. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau impian kita memang cuman sampai di sini, tetapi tidak ada yang tahu di balik semua kemewahan, keinginan, impian kita pasti ada baik buruknya. Jadi pasti ada kesulitan, ada hambatan, ada hal-hal yang tidak kita ketahui sekarang, tetapi nanti akan muncul dengan masalah-masalah yang mungkin kita tidak ketahui sekarang. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kata yang kurang dan salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.